Shalom Oma Opa, apa kabar semua? Lama ya kita tidak ketemu. Bukannya karena kami bosan atau gak mau lagi ketemu dengan Oma Opa. Tapi kami GKI Beringin beberapa waktu yang lalu sedang sibuk. Sibuk loh Oma Opa. Ada apa ya? Kan GKI Beringin ulang tahun yang ke-55 tahun. Terus ada lagi satu acara. Pentabisan Penatua Keke menjadi pendeta di GKI Beringin. Nah, itu memerlukan persiapan waktu yang sangat merepotkan. Jadi, kami sementara absen dulu ya, ketemu Oma Opa. Setelah semua selesai, sekarang kami bisa ketemu Oma Opa lagi. Dulu kita memanggilnya Penatua Keke. Sekarang memanggilnya Pendeta Keke. Yang mana orangnya? Itu loh, yang kecil-kecil, putih, cantik. Nanti juga hadir di sini ketemu dengan Oma Opa. Ya, barangkali ada yang lupa. Lihat, oh ini toh yang sudah menjadi pendeta. Bersyukur ya Oma Opa. Nah, sekarang kami dari KUL Beringin juga mau menceritakan bahwa kami juga merayakan ulang tahun GKI Beringin waktu itu. Caranya, Oma Opa yang biasa hadir sendiri, hari itu membawa anak, mantu, cucu. Wah, ramai sekali suasananya. Ada makan-makannya juga loh. Walaupun makanan sederhana, nasi ayam khas Semarang. Tapi nikmat sekali. Karena apa? Karena dimakan bersama-sama. Bersama-sama dengan teman-temanku, anak, mantu, cucu, sambil bernyanyi-nyanyi. Wah, meriah sekali. Ya, lewat sudah semua acara itu, kami kembali menjumpai Oma dan Opa. Ya, tapi sebelum kita mulai acara gembira bersama ini, kita bersama-sama berdoa ya Oma Opa ya. Yang masih makan, yang masih minum susu, kita berhenti sebentar ya. Kita lipat tangan, kemudian tutup mata dan kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa Oma Opa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami menjumpai Oma Opa yang berada di rumah bersama anak cucu, ataupun yang berada di Panti Werda, ataupun dimanapun Oma Opa berada. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu menyertai kami para lansia. Saat ini kami akan bersama-sama bernyanyi, memuji Tuhan dengan sukacita, dan juga akan mendengarkan firman melalui sketsa yang akan dibawakan oleh sahabat-sahabat kami. Tuhan Yesus, biarlah kami semua boleh semakin mencintai Tuhan dan boleh senantiasa dekat kepadamu. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami naikkan doa ini. Amin. Pagi Bu. Semangat sekali Bu Eni. Iya dong, pagi hari ini kita harus tetap semangat. Karena hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya
Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Betul itu. Hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kita penuh sukacita. Iya, kita juga jaga stand untuk menawarkan teman-teman kita mengikuti pelayanan kita di usia lanjut beringin. Tapi kalau saya pikir-pikir agak susah loh Bu untuk merekrut sama yang lansia. Tahu sendiri alasannya. Karena sudah tidak ada tenaga lagi ya. Iya, bukan cuma itu saja. Kita ini para lansia punya pelayan-pelayan sendiri di rumah atau di panti. Ya, jadi gimana ya caranya kita biasanya dilayani, kita akan melayani. Iya, makanya saya pikir agak susah juga. Bagaimana kalau kita merekrut yang muda-muda saja? Asal bukan yang jagung loh Bu. Apa sih maksudnya jagung itu? Itu brondong. Bisa juga ya guyonan kita. Selamat pagi, Ibu-ibu. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi, Para Pak. pelayan setia. Ini brosurnya Pak. Ini brosurnya Ibu. Mungkin Bapak Ibu berminat melayani di bidang perkunjungan, Kalau kulintang, angklung, paduan suara, pokoknya banyak nih untuk pelayanannya. Wah, kami malah biasanya dilayani, Ibu. Wong sudah tua, mau apa lagi? Dulu bisa nyanyi, suaranya setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit. Lah sekarang, itu suaranya mendem, Bu. Malah tidak bisa keluar. Lebih lagi, daya pikir ini loh, daya belajar ini loh, sudah menurun. Wah, kalau Bapak ini bukan menurun lagi, tapi terjun bebas. Ini loh Bu, belajar menyalakan AC saja butuh waktu 1 minggu. Apalagi ini loh, belajar ojek online, pakai ojek online itu dari Desember hingga sekarang masih dibutuhkan oleh cucu. Iya betul, terjun bebas. Pokoknya kalau sudah tua itu ya beda lah. Tapi ini ada lagunya loh Pak. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
Bapak, Ibu, coba lihat saya. Saya berjalan aja, itu mestinya saya pakai tongkat. Rambut sudah memutih. Tapi ini adalah anugerah Tuhan. Kita masih tetap bisa dipakai. Seperti lagu ini, saya jadi ingat janji saya untuk tetap melayani Tuhan dengan setia. Alhasil, Tuhan menempatkan saya bersama ibu-ibu jadi pengurus kun. Iya Pak, Bu. Kalau kita bicara kekurangan, kita sebagai lansia itu tidak ada habisnya dan tidak akan selesai-selesai. Makanya kita bicara tentang kesempatan melayani Tuhan. Saat inilah sekarangnya Pak, Bu. Sama. Menurut saya juga bahkan dari kecil itu kita sudah dilayani oleh orang lain. Tapi Tuhan juga ingin agar kita mau melayani sesama kita. Dulu oleh ayah kita, ibu kita, kakak-kakak kita. Nah, sekarang kita dilayani oleh anak-anak dan cucu-cucu. Puji Tuhan. Jadi kalau Tuhan beri hidup pada saya yakin masih diberi kesempatan untuk melayani sesama. Puji Tuhan, itu betul sekali. Tapi ini, kalau saya masih pikir-pikir lah. Bagaimana kalau Ibu? Kalau saya sama, tapi tadi perkataan ibu-ibu juga saya setuju. Tidak apa-apa Bapak Ibu, hanya jangan terlalu lama pikir-pikirnya. Keburu pelayanannya selesai. Mari Bu, kita pamit. Ya, Monggo Pak. Jangan lupa Pak ya. lama. Mikirnya jangan lama-lama Pak. Iya. Biar bisa bergabung. Di sini. Selamat pagi. Pagi. Nah, Ibu, Bapak, ini adalah tempat di mana Ibu Bapak bisa mulai pelayanan di gereja kita. Perkenalin dulu. Ini adalah pengurus Komisi Usia Lanjut GKI Beringin. Ada Ibu Eni, ada Ibu Tere, ada Ibu Suwarti. Nah, ini Ibu-Ibu Pink. Nah, ini ada Bapak Ayat sama Ibu Wiwi. Mau mendaftar di sini. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Mari mendaftar. dulu. Ya, berarti sama. Pulpensi. Nanti di sini. Ini kami tulis di mana ini? Di sini nih Pak. Kalau tulis ladang pelayanan yang mana, itu di mana ya? Sini Bu, lihat aja ininya ya, daftarnya. Ya. Oh iya, terima kasih Bu. Loh, ini kok nganu ya adanya ladang pelayanannya di tempatnya Komisi Lanjut Usia ya? Iya, padahal kami itu mau pelayanan di ranah anak cucu kami. Wah Bu, kalau untuk anak cucu kita itu tempatnya terpisah. Kalau saya pikir ya Bu, menurut saya loh ya, Bapak sama Ibu ini cocoknya ya di KUL. Di sana banyak teman-teman sepantaran kita. Di situ kita bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Seperti itu ya? Iya Pak. Iya, kami mau melayani anak cucu karena anak cucu kami masih membutuhkan kami. Ibu Eni, menurut saya loh ya, ada baiknya kita juga mendengarkan dulu motivasi dari Bapak Ibu ini. Saya tuh ingin menunjukkan bahwa kami itu tidak hanya sekedar dilayani oleh anak cucu kita. Kami boleh menunjukkan bahwa kita juga dapat melayani.
Kami merasa anak dan cucu kami itu betul-betul kerepotan. Sehingga kami mau berguna bagi mereka. Wah, Bapak Ibu, saya jadi ingat kisah Paulus 1 ini ya. Coba kita dengerin dulu. 1 Korintus 16 ayat 16-18. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Nah, kita semua tahu ya Bapak Ibu siapa itu Paulus. Pelayanannya luar biasa ya bagi gereja di awal mula. Dia melakukan perjalanan ribuan kilometer Bapak Ibu. Kira-kira berapa ribu kilometer? Coba ada yang bisa tebak? 10.000 lebih, 10.000 lebih. Tepatnya 12 lebih Bu. Tepatnya 14.725 kilometer. Waduh, dan itu dilakukan dalam hanya 14 tahun pelayanan. Dia berputar ke Asia, ada juga ke Eropa. Wah, pokoknya semua untuk mengabarkan kabar sukacita. Kalau kita pakai jam pintar kita sekarang mungkin layarnya nggak cukup kali ya menampung berapa ribu langkah itu ya. Kalau sehari kan kita 6.000, 8.000 langkahnya. Nah, Paulus itu juga selain dia melayani, pergi kemana-mana, dia juga menulis 13 surat yang ada di dalam perjanjian baru. Jadi kita bisa mengenal siapa sih Yesus Kristus, bagaimana seorang yang dulu membenci malah menjadi seorang pekabar Injil yang luar biasa seperti Paulus ya, berubahnya 180 derajat. Tapi Bapak Ibu jadi ingat juga nih saya, kalau saya ingat-ingat Paulus itu mandiri sekali loh dalam pelayanannya. Saking mandirinya Bapak Ibu, pernah satu kali dia dikejar-kejar orang yang ingin membunuh dia, yang ingin memenjarai dia. Lalu yang dia lakukan adalah, gak apa-apa saya pergi aja sendirian. Padahal malam-malam ibu-ibu waktu itu dia turun dari tebing sebuah kota itu dengan keranjang. Lalu dia pergi sendirian untuk ke kota selanjutnya. Ih, luar biasa. Udah begitu, udah dia perjalanannya panjang, tulisnya banyak. Dia juga adalah seorang tukang tenda. Nah, di sini dia menghidupi dirinya sendiri. Jadi dia tidak mengandalkan sepenuhnya jemaat karena dia tahu kondisi jemaat di masa itu adalah kondisi yang memprihatinkan. Nah, kalau kita baca di sini yang tadi dituliskan oleh Paulus, Paulus meskipun sangat mandiri tetapi masih sangat mengapresiasi orang-orang yang telah membantu dia. Artinya memang kalau kita lihat ternyata di dunia ini kita bakal dilayani ya. Tapi nggak apa-apa, justru itu menunjukkan bahwa ada berkat dan kebaikan Tuhan bagi kita semua. Respon kita seharusnya bukan malah menjadi, saya nggak mau dilayani, saya harusnya yang melayani. Tetapi justru kita mengapresiasi. Sekaligus itu jadi motivasi kita untuk melayani lebih semangat lagi. Iya nih. Mari. Silakan Bapak Ibu mengobrol dulu untuk memikirkan apa yang hendak dipilih nanti. Setuju. Bisa dipergumulkan. Iya. Pelayanan itu perlu, tapi tidak bisa kalau pelayanan itu kita pakai untuk membalas apalagi menunjukkan superioritas kita saja Bapak Ibu. Justru pelayanan menunjukkan bahwa kita bersyukur karena kita dulu dilayani oleh Tuhan terlebih dahulu, oleh sesama, maka kita terpanggil untuk melayani juga karena tahu itulah yang Tuhan inginkan dan yang baik. Wah, kalau gitu kita harus cari motivasi yang sungguh-sungguh dalam pelayanan. Ya. Kami setuju. Mau apa? Sebentar ini mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa ya.
Bapa, Engkau yang sendiri tahu apa motivasi kami. Engkau juga Tuhan yang akan senantiasa memperkaya kami lewat firman-Mu di hari ini, supaya hidup kami adalah hidup yang melayani sesama, bukan karena kami ingin merasa lebih baik daripada mereka, tetapi supaya yang Tuhan kehendaki kami nyatakan dalam hidup kami. Di saat ini kami mau berdoa untuk gembira bersama, biarlah Tuhan menolong memberkati gembira bersama ini dan juga Komisi Usia Lanjut GKI Beringin dan pengurusnya yang senantiasa mempertanggungjawabkan acara ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, dan biarlah acara gembira bersama juga semakin lagi banyak orang yang terberkati. Dan kami percaya firman-Mu lah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa untuk keluarga dari Opa dan Oma dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka dan memberikan mereka juga kecukupan. Tak lupa kami juga mau berdoa bagi Opa dan Oma yang sakit. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka lewat perawatan dan pengobatan yang ada. Biarlah mereka selalu kuat di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Agar Bapak dan Ibu juga semua terpanggil melayani, saya jadi ingat lagu favorit saya nih. Yuk kita menyanyi bersama. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda suka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Selalu ingat ya, Oma dan Opa, untuk melayani meski harus dilayani. Anak muda, dewasa, maupun usia indah, semua saling melayani dalam kasih. Betul itu. Sampai jumpa, Oma Upa. Tuhan Yesus memberkati.